Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat pagi, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, baik semua ya. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke, sebelum masuki pelajaran, Ibu mau bertanya nih. Pernahkah kalian berpikir, air hujan itu datangnya dari mana ya? Dan mengapa air di bumi ini tidak pernah habis? Dari awan, Bu. Tapi kenapa tidak habis? Saya bingung. Apakah ada pabrik air di langit? Tentu tidak ya. Jawabannya karena adanya siklus air. Jadi, siklus air adalah peredaran air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Nah, tujuan belajar kita hari ini adalah menganalisis tahapan siklus air melalui diskusi kelompok selama 10 menit. Langkah belajar kita hari ini yang pertama bagi kelompok, diskusi membuat skema, lalu presentasi. Sekarang Ibu akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Nah, sebelumnya siapa yang masih ingat mengenai materi minggu lalu tentang komponen abiotik? Saya, Bu. Salah satunya adalah air. Betul sekali. Salah satunya adalah air. Jadi, air termasuk ke dalam komponen abiotik atau benda tak hidup. Dan air ini mempunyai kaitan dengan tahapan siklus air. Bagaimana air bergerak memutar di bumi. Anak-anak ingat ya, tujuan diskusi kita hari ini adalah mengurutkan tahapan siklus air. Jadi, jangan membahas topik yang lain. Bu, kelompok kami bingung bedanya evaporasi dan transpirasi. Baik, kalau evaporasi itu adalah penguapan air laut, sedangkan transpirasi adalah penguapan dari tumbuhan. Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau menambahkan? Berarti kalau penguapan sungai masuk evaporasi ya, Bu? Betul sekali. Jadi kesimpulannya adalah semua penguapan air mati itu disebut dengan evaporasi. Dan ini menjadi tahapan siklus air yang pertama. Apa tadi? Evaporasi atau penguapan. Sekarang kelompok 2. Apa alasan kalian menyebut mengapa kondensasi itu penting sebelum hujan? Apa dasarnya? Sebab tanpa kondensasi, uap air tidak akan bisa berubah jadi awan dan titik air, Bu. Luar biasa, analisis yang sangat bagus ya. Jadi kita sepakat bahwa kondensasi adalah kunci perubahan uap menjadi awan. Dan ini termasuk ke dalam tahapan siklus air yang kedua, yaitu kondensasi atau bisa disebut juga dengan pengembunan. Nah, jika suhu atmosfer sangat dingin ekstrim, menurut kalian apa yang akan jatuh dari awan? Mungkin jadi salju atau es, Bu. Tepat sekali. Salah satu contohnya adalah fenomena hujan es. Dan ini termasuk juga ke dalam tahapan siklus air yang ketiga, atau disebut juga dengan presipitasi atau turunnya air hujan. Siska, kenapa dia tadi diam saja? Coba sekarang bagaimana pendapatmu tentang skema yang dibuat oleh temanmu? Skemanya bagus, Bu, tapi tanda panah untuk proses infiltrasi terbalik. Wah, jadi sekali ya. Ayo, kelompok 4. Bagaimana komentarmu terhadap pendapat Siska? Ah, benar, Bu, panahnya harusnya menghadap ke bawah. Terima kasih, Siska. Bagus. Jadi, itu termasuk ke dalam tahapan siklus air yang keempat. Tahapan yang terakhir, yaitu infiltrasi atau penyerapan air ke dalam tanah. Oke, Ibu sangat senang karena kalian saling mendengarkan dan saling menghargai pendapat satu sama lain dalam diskusi kali ini. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang bertanya? Cukup, Bu. Baik, jika tidak ada yang mau bertanya, mari kita rangkum diskusi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, tahapan siklus air itu ada 4. Yang pertama ada evaporasi atau penguapan. Yang kedua adalah kondensasi atau penghembunan. Yang ketiga presipitasi atau turunnya air hujan. Dan yang terakhir adalah infiltrasi atau penyerapan air ke dalam tanah. Bagaimana perasaan kalian terhadap diskusi kelompok hari ini? Sangat seru, Bu. Belajar kelompok membuat materi jadi lebih mudah dipahami. Sebagai tindak lanjut, silakan kerjakan tugas mandiri pada halaman 56 di rumah. Oke, catatan evaluasi dari Ibu, kinerja kelompok semuanya sudah bagus, namun nanti tolong dipantau bersama mengenai pembagian tugasnya agar semua aktif dalam berbicara. Oke, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Terima kasih dan selamat